Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penulis kitab Ihya Ulumuddin. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي التوسي الطبراني الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzallin. Amin. Sampai pundi? Halaman pinten? Sampai wa asyrafu hadhihi niku. Oh, bab baru. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-babus tsani, bab kedua atau bab 2. Fi ilmil mahmudi, tentang ilmu al-mahmudi terpuji. Wal madhmumi, dan tercela.
wa aqsamihima dan bagian keduanya, wa ahkamihima dan hukum keduanya, wa fihi dan di dalamnya bayanu menjelaskan ma huwa ilmu fardu ainin fardu ain, wa ma huwa dan ilmu fardu kifayatin fardu kifayah, wa bayanu juga menjelaskan anna mauqi'a seputar al kalama ilmu kalam, wal fikhu dan ilmu fikih, min ilmi dini dan ilmu agama, oh ini min ilmi dini dan ilmu agama lainnya, ila ayyi haddin huwa ila ayyi juga haddin batasan, illa ayyi haddin huwa juga batasan-batasannya atau juga batasannya, wa tafdhili serta keutamaan, ilmil akhirati ilmu akhirat, bayanu ilmit bayanu penjelasan al ilmi ilmu alladzi yang huwa menjadi fardu ainin fardu ain,
telah bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun, itu wajib. Ala kulli, bagi setiap muslimin, orang Islam. Waqala, dan bersabda, aidon, juga, atau bersabda lagi nggih. Waqala, dan bersabda lagi. Terjemah Indonesia ngeten, waqala aidon, dan juga bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma, utlubu, carilah, al ilma, ilmu, walau sekalipun bisini, ke negeri Cina. Wahtalafa, ada perbedaan pendapat, annasu, di kalangan ulama, fi ilmi, tentang ilmu, alladzi huwa, yang menjadi fardu atau wajib, ala kulli muslimin, ala, bagi kulli muslimin, setiap muslim atau orang Islam. Wa takhazzabu, dan tercatat fihi, di dalamnya, aksaro, lebih, min, dari, aksaro min, lebih dari, ishrina, 20, firqatan, kelompok. Wala nutawilu, wala, dan tidak nutawilu, kami memperpanjang lebar. Kalau terjemah gini, wala nutawilu, dan tidak kami perpanjang lebar, bin naqli, menguraikan,
at-tafsili secara terperinci, walakin tetapi khasiluhu yang jelas anna kulla bahwa masing-masing fariqin pendapat, yang maksudnya pendapat yang berbeda ya, firqah tadi, nazzala mengatakan kedudukan al-wujuba wajib alal ilmi atas ilmu alladzi huwa yang telah bisodadihi mereka tetapkan faqala maka berpendapat al-mutakallimuna ahli teologi. Oke, kalau tetap diterjemahkan ahli kalam, bahasa sekarang orang-orang ahli teologi, ilmu ketuhanan ya. Wa bahwa yang fardu ilmul kalami adalah ilmu kalam, idbihi sebab dengan ilmu kalam yudroku dapat diketahui tentang at-tauhidu keesaan Allah, zatullahi zatnya Allah, subhanahu maha suci, wa sifatuhu dan sifat-sifatnya, waqala dan berpendapat siapa al-fuqaha'u ahli fikih huwa yang fardu adalah ilmul fikih, ilmu fikih, idbihi sebab dengan ilmu fikih tu'rafu dapat memahami al-ibadatu seluruh perkara ibadah, wal halalu dan kehalalan, wal haramu dan keharaman ya, halal dan haram. Wama dan apa saja yahrumu yang diharamkan,
minal muamalati, dari perkara muamalah, wama, dan apa saja, yakhillu, yang dihalalkan, wa anau, mampu menyajikan solusi, bihi, dengan ilmu fikih, ma, apa saja, yahtaju, yang dibutuhkan, ilaihi, bagi al-ahadu, seseorang, dunal waqai'i, duna, bukan pada, al-waqai'i, problematika, an-nadiroti, yang jarang terjadi, waqala, dan berpendapat, siapa al-mufassiruna, ahli tafsir, wal muhaddisuna, dan ahli hadis, huwa, yang fardu adalah ilmul kitabi, tentang ilmu Al-Quran, wa sunnati, dan as-sunnah atau hadis, sebab dengan bihima, memahami keduanya, yakni Quran dan hadis, yutawassolu, dapat menyampaikan, ilal ulumi, pada ilmu-ilmu, kulliha, secara keseluruhan atau menyeluruh, waqala, dan berpendapat, siapa al-mutasawwifatu, ahli tasawuf, al-muradu, bahwa yang dimaksud, bihi, yang fardu, hadzal ilmi, ilmu tasawuf ini, faqala, berkata, ba'duhum, sebagian ahli tasawuf,
Huwa adalah ilmul abdi, ilmu hamba, bihalihi pada kondisinya, wa maqamihi dan kedudukannya, minallahi terhadap Allah azza wa jalla. Waqala dan berkata atau berpendapat, ba'dhuhum sebagian lainnya, huwa adalah al-ilmu pemahaman, bil ikhlasi seputar ikhlas, wa afatin nufusi dan seputar penyakit an-nufusi jiwa, wa tamyizi yang membedakan, lammatil malaki lammati langkah-langkah, al malaki malaikat, min dengan lammati langkah-langkah, asyaitoni setan, waqala dan berpendapat ba'dhuhum sebagian yang lain, huwa adalah ilmul batini, ilmu spiritual, wadzalika oleh sebab itu yajibu diwajibkan, ala aqwamin kepada mereka, makhsusina yang telah sampai pada derajat khusus, hum agar mereka ahlu menjadi ahli, zalika di bidang itu, wasarrafu dapat memunculkan, al-lafzu kata-kata bijak atau kata-kata hikmah, ya. Al-lafzu kata-kata bijak, an dari umumihi umumnya,
Saya jelaskan dulu pada paragraf ini. Ini tentang ilmu terpuji dan ilmu yang tercela dan pembagiannya dan hukum-hukumnya. Dulu banyak ilmu yang terpuji akhirnya jadi tercela. Dulu yang ilmu tercela menjadi sekarang terpuji. Jadi ini wolak-walik zaman. Imam Ghazali menjelaskan sabda Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi tolabul ilmi, mencari ilmu itu yang pertama harus dicari ilmu apa? Nah, ini ternyata hadis ini asbabul wurudnya, ya, ilmu yang pertama harus dicari oleh umat Islam itu ilmu akhirat dulu. Setelah ilmu akhirat baru ilmu dunia. Sekarang terbalik, ilmu dunia dulu baru ilmu akhirat. Sehingga ketemunya ilmu akhirat usia di atas 50. Ya. Jadi tolabul ilmi faridotun, yang diwajibkan, faridotun wajib itu adalah ilmu dunia, ilmu akhirat, ya. Nabi menjelaskan utlubul ilma walau bisin. Sekarang jadi kenyataan, ya, carilah ilmu, ya, meskipun sampai ke negeri Cina. Sekarang semuanya kiblatnya ke Cina, HP ke Cina, apapun ke Cina, gergajinya tukang Cina, kompresor ya Cina, semuanya sekarang ke Cina. Padahal Nabi dulu 14 abad yang lalu utlubul ilma walau bisin. Sekarang lagi ngetren orang-orang ini anak-anak kuliah ke Cina, padahal nulis Cina itu angelnya setengah mati. Ya, saya belajar nulis huruf Cina itu, ternyata orang yang sekolahnya SD nggak bisa membaca tulisannya orang yang sekolahnya SMP. Semakin tinggi sekolahnya bisa membaca ke bawah, tapi yang di bawah nggak bisa membaca ke atas. Nah, ini sudah di tingkat-tingkat gitu. Tentang ilmu saja di Cina sudah bertingkat. Kalau sekolahmu hanya SD, kamu nggak boleh baca yang SMP SMA ke atas. Makanya di Cina itu orang kalau sarjana ya betul-betul pinter. Nah, kita ini lulus SD saja kadang enggak pinternya ngalahno yang sarjana karena bisa membaca buku bebas. Nah, ini satu kenyataan, okay. Nah, semua orang ini berpendapat ilmu yang dikuasai itulah yang paling penting. Ya, ahli fikih, ahli kalam tentang tauhid, teologi, ilmu teologi yang paling penting dan paling wajib. Tanpa mengetahui Tuhan, kamu tidak akan tahu apa-apa. Kamu menyembah kekosongan nanti kalau kamu tidak mengerti Allah, nggak memahami Tuhan. Maka ini adalah yang penting. Karena di dalam agama awaluddin ma'rifatullah. Agama yang pertama adalah mengenal Allah. Nah, ini pendapatnya seperti itu. Kemudian ahli fikih berpendapat, ya ilmu fikih ini yang paling wajib dulu dipelajari. Karena dengan ilmu fikih Anda tahu ragamnya ibadah, kehalalan, keharaman, makruh, sunnah. Ini karena ilmu fikih, ibadahmu jadi baik karena fikih. Ahli tafsir, ahli hadis mengatakan, oh enggak, yang paling wajib ini adalah belajar Quran dulu, belajar hadis. Karena dengan ilmu Quran dan hadis ini bisa mencakup semuanya. Kemudian ahli tasawuf mengatakan, oh, enggak bisa, ya tasawuf yang penting. Karena awaluddin ma'rifatullah. Kamu nggak ngerti urusan batin, sholatmu nggak sah. Nah, semua berpendapat seperti itu. Kamu nggak tahu rusaknya ibadahmu karena batinmu tidak pernah menghadap kepada Allah, walaupun wajahmu menghadap kepada Allah. Kamu walaupun sholat 1000 rakaat tidak akan diterima karena sholatmu tidak pernah ikhlas. Nah, ini pendapatnya ulama tasawuf. Kamu nggak akan tahu bagaimana penyakit jiwa yang ada di dalam dirimu,
tanpa kamu mempelajari ilmu tasawuf. Kata ahli tasawuf yang lain, tanpa ilmu tasawuf kamu nggak paham spiritual, nggak paham makna ibadah. Semuanya saling berpendapat seperti itu. Kalau kamu belajar ilmu tasawuf, kamu akan mendapatkan makom khusus. Kamu nanti bisa sampai kepada derajat wali. Semuanya kan berikan iming-iming. Dulu orang yang paham di masa Nabi sampai para sahabat, orang yang paham ilmu akhirat dan ilmu dunia itu disebut al-faqih. Ya, faqih. Nah, ilmu ini terpuji, zaman dulu terpuji, terus bergeser. Ya. Dulu yang disebut ulama itu al-faqih. Ya. Kemudian menjadilah al-fiqhu, fikih, ahli fikih. Akhirnya ilmu itu dari al-faqih menjadi ahli fikih, fuqaha. Jadi akhirnya orang yang disebut ulama itu adalah yang pandai ilmu fikih, ilmu hukum. Ilmu yang lain tidak disebut ulama. Nah, berarti yang dianggap cendikiawan, itu ahli hukum. Padahal dulu ndak, dulu itu ya ilmu akhirat paham, ilmu dunya paham, baru disebut al-faqih. Ya. Makanya dulu itu ulama itu kan ditulis gelarnya al-alim al-lamah. Jadi orang yang alim alamah itu, alamah kan banget ngalime ya. Itu orang yang sudah paham ilmu akhirat, juga sudah paham ilmu dunia, makanya disebut alim alamah. Sehingga orang alim alamah itu yang faqih, nah berarti yang ahli fikih juga ya. Makanya cita-cita orang tua zaman dulu itu anaknya sekolah itu yang faqih, yang alamah ya, kemudian yang mufasir, muhaddis, ahli tafsir, ahli hadis, yang mutasawwifin dan paham tasawuf. Semuanya ini harus dikuasai kalau kita ingin belajar agama Islam dengan komplit. Gak boleh hanya fikih saja terus menganggap dirinya alim alamah. Makanya dengan peristiwa itu kan bergeser makna-makna ilmu yang terpuji di masa Imam Ghazali, akhirnya dijelaskanlah oleh Imam Ghazali. Dulu yang namanya kalimat tauhid itu kan berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Nabi itu membangun kalimat tauhid itu artinya kan kalimat persatuan, mempersatukan orang-orang Arab supaya menyatu, apapun agamanya, apapun sukunya, bersatu dengan Nabi, karena Nabi ingin membangun peradaban. Tetapi makin ke sini kalimat tauhid itu katanya kalimat teologi. Awal-awal kalimat tauhid berasal dari kata wahada yuwahid itu dipahami oleh orang Arab di masa Nabi adalah kalimat persatuan. Kenapa raja-raja kecil di Arab dulu itu benci Nabi? Karena Nabi itu menawarkan tauhid, kalimat persatuan. Seperti di Indonesia ini loh, Bhinneka Tunggal Ika. Wah, lelek kabeh bersatu gabung Muhammad, kok Muhammad bisa jadi raja, wah gawat ini. Nah, sekarang kalimat tauhid itu jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lah bergeser kan maknanya akhirnya. Karena politik, karena ini ya, kalau nggak mengucapkan kalimat tauhid nggak Islam. Dari makna tauhid yang pertama persatuan, tauhid yang sekarang menjadi la ilaha illallah. Ya. Jadi ini masih pembukaan. Makanya kan kita beragama itu nggak boleh fanatik. Wong kita itu tidak paham. Boleh taklid ikut orang, tapi kan ada syaratnya supaya nggak taklid buta.
Ilmu tertentu kita boleh taklid, tapi tidak semua ilmu harus kita taklid dengan orang lain. Makanya pentingnya mempelajari ilmu itu supaya kita tidak mengkultuskan orang. Oke. Sebenarnya orang itu tidak ngalim, tapi pandai mencitrakan dirinya sebagai orang alim. Akhirnya orang lain menganggap dia alim. Oke, saya lanjutkan dulu ke paragraf berikutnya. Waqala, dan berkata siapa Abu Thalibin, Abu Thalib. Al-Makiyu, Abu Thalib Al-Makiyu. Kata Abu Thalib, huwa, bahwa ilmu yang fardu, al ilmu adalah pengetahuan, bima yatadhammanuhu, yang terkandung al hadisu, dalam hadis, bima yatadhammanuhu, yang terkandung di dalam al hadisu, hadis. Alladzi fihi, yang di dalamnya menjelaskan, alladzi fihi, yang di dalamnya menjelaskan mabaniyu, sendi-sendi atau pilar al-islami, agama Islam. Jadi kata Abu Thalib Al-Maki, ilmu yang paling fardu itu ilmu yang disebutkan Nabi, ya, yang ada di dalam hadis, ya, tentang sendi-sendi atau pilar agama Islam. Wa huwa qauluhu, wahwa, yaitu qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunia, dibangun atau pilar, al islamu, agama Islam, ala khamsin, pada 5 perkara, okay? Atau ada 5 perkara atau atas 5 perkara. Al hadis, li'anna, karena al wajibah, yang wajib, hadhil khamsu, adalah yang 5 itu, fayajibu, maka diwajibkan, al ilmu, mengetahui, bi kaifiyatihi, tata cara, al amali, mengerjakan, fiha, dalam 5 sendi tersebut, wabi kaifiyati, dan tata cara, al wujubi, yang wajib,
alladzi yang bagi sepatutnya ayak to'a bihi ayak to'a diyakini, ayak to'a bihi diyakini oleh al-muhassilu yang memperoleh wala dan tidak yastariba fihi diragukan, yastariba fihi diragukannya ma apa yang nadhkuruhu akan kami jelaskan wa huwa yaitu annal ilma bahwa ilmu kama sebagaimana qaddamnahu kami singgung fi khutbatil kitabi fi di dalam atau di khutbatil kitabi kata pengantar al-kitabi kitab. Jadi khutbah itu kata pengantar. Yang qasimu terbagi ila menjadi ilmu agama muamalatin praktis okay. Wa ilmi dan ilmu agama mukasyafatin berkaitan dengan spiritualitas wal muamalatu dan ilmu agama praktis allati yang kullifa ditegaskan al abdu kepada hamba al-aqilul balighu yang sudah cukup umur biha dengan ilmu tersebut salah satu ada 3 aqsamin bagian i'tiqadun 1 akidah wa fi'lun dan 2 ini yang kedua
fi'lun wa fi'lun dan tindakan, wa tarkun dan larangan. Ya, saya jelaskan dulu. Akhirnya dari komentar semua itu masing-masing pendapat dijelaskan oleh Abu Thalib Al-Maki, ya, bahwa yang wajib itu yang ada di rukun Islam dan juga yang di rukun iman. Tanpa itu ilmu kita kosong. Sehingga kita ini, kata Imam Ghazali, harus mengerti ilmu agama yang sifatnya praktis. Contohnya begini, jenengan tidak perlu ngaji sampai puluhan tahun, wong umure wis entek. Yang penting jenengan itu paham di dalam Islam itu ada yang namanya syahadat, ya. Ada yang namanya sholat, puasa, ya. Kemudian zakat, ibadah haji. Itu saja yang penting. Yang penting larangan-larangan itu tahu, sudah cukup bagi agama Islam. Kalau ingin cita-citanya jadi ulama, ya harus ngaji, bertumpuk-tumpuk kitab. Yang dimaksud oleh Nabi itu, yang penting kamu memahami intinya agama Islam. Pelajarilah Islam yang praktis-praktis saja. Gak perlu berdebat masalah gini, gak paham, malah gak mlebu swarga. Pokoknya puasa itu mulainya Ramadan tanggal 1 sampai ini, zakat itu ini sudah paham sudah. Gak perlu jenengan hafal Quran, gak perlu menghafal hadis. Ya, kalau bisa umat Islam ya yang berkualitas, tapi kalau tidak mumpuni, cukup yang dasar-dasar, yang praktis saja, yang penting tahu kehalalan, tahu keharaman, cukup. Orang dulu itu nggak ngalim-ngalim, tapi kenapa manjur ucapannya? Karena nggak banyak melanggar aturan-aturan Allah dan tidak melaksanakan larangan-larangannya Allah. Dulu orang tidak perlu belajar ilmu kesehatan yang luar biasa, tapi kualitas hidupnya baik. Pokoknya apa yang dilarang oleh agama ya sudah, dia berhenti. Nah, sekarang tanya lu, kenapa Gus kok dilarang Gus? Orang sekarang gitu, agama melarang masih ditanya dalilnya, dalil larangannya. Ya, nah? Jadi kalau kita ingin menjadi ulama, ya berarti ilmunya harus mumpuni. Kalau ingin masuk surga saja yang penting halal haram sudah tahu, cukup. Di dalam Islam ada apa? Rukun Islam ini adanya, rukun Islam, rukun iman ini. Nah, sudah. Di dalam yang namanya agama Islam yang praktis, yang penting jenengan beramal ibadah yang baik, tidak pernah menyakiti orang, ya, tidak pernah mendolimi binatang dan sebagainya, sudah, itu jaminan masuk surga. Belajar ilmu dukur-dukur, wah, akhirnya menjadikan dirinya takabur, riya, malah nggak masuk surga. Pokoknya bisa membaca Quran sesuai tajwidnya, ya sudah, nggak perlu menghafalkan Quran. Kalau ingin jadi hafidh-hafidhoh ya silahkan, itu lebih baik. Tapi jalan yang termudah pokoknya pelajari ilmu agama yang praktis. Oh, lek mlaku ngarepe wong tuwek ya nyuwun sewu. Nah, itu kan praktis-praktis saja yang membawa kita ke dunia, dari dunia ke akhirat dengan masuk surga. Daripada nggak paham apa-apa bicara, wah menurut fikih ini begini-begini, ya begini, nanti malah itu rusak ilmunya, ya. Jadi di dalam agama itu ada ilmu yang bersifat praktis. Nah, kemudian
Ada ilmu agama yang sifatnya muamalah, itu artinya untuk pergaulan hidup, ya, tidak boleh nyakiti tetangga, ya, nggak boleh menghibah, menggunjing dan sebagainya. Itu kan sudah cukup larangan-larangan, ya. Kemudian kalau bisa setelah tahu yang praktis-praktis ini, nah belajarlah meningkat ilmu mukasyafah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan spiritualitas agama Islam. Bahwa Islam itu tidak hanya fikih saja, ya, Islam itu ada di luarnya itu yang lebih hebat. Ternyata Islam itu komplit. Nah, kita tahu, oh kalau mukasyafah itu seperti ini. Kita kan akhirnya tahu dalam hidup itu, kalau orang itu mempelajari Islam dengan cara-cara yang bijak dan praktis ini, kan nggak perlu namanya banyak undang-undang dalam kehidupan kita. Sekarang kita berbangsa itu berapa undang-undang yang ada di dalam kehidupan kita. Undang-undang ini ada sendiri, undang-undang ini ada sendiri. Dulu kenapa orang nggak banyak melanggar undang-undang? Wis pokoknya haram wis gak akan yang lakoni. Dibilang korupsi itu dosa, mlebu neraka, ya wis takutnya minta ampun. Sekarang orang itu nggak ada yang takut sama Tuhan. Wong koruptor itu kalau di TV malah bangga dada-dada, terus kalau di dalam lapas penjara itu tambah zikir wirid. Ada yang bangga ngedekno pengajian di dalam penjara. Ini moralnya rusak. Belajar agama muluk-muluk malah gak pinter. Oke, jadi kita memahami Ihya Ulumuddin itu, yang penting zahirnya Kanjeng Nabi sudah kita pelajari dengan baik secara praktis. Oh, sholatnya Nabi ku ya wis ngene lah, ngerti. Gak perlu terus, loh, sholat begitu gak dicontohkan Nabi. Itu tambah wong kengidulen itu namanya. Oke, wis diomongi pokok zakat. Wong leren takok, beras e ngangge beras napa Gus? Ya tak ngomongi beras sing larang raja lele. Wong dioperintah zakat wis meneng ae zakat, mampu mopo. Lek kowe wong gak duwe ya tuku beras elek-elek gak apa-apa, yang penting zakat. Lek wong sugih ya kudu meningkat. Oke. Nah, kalau kita paham agama, zakat fitrah itu kan 2,75. Itu nilai maksimal apa minimal? Ya minimal, tapi jenengan apa pernah bawa setiap mau Idul Fitri itu satu orang, satu jiwa di rumah itu 10 kiloan. Ya gitu-gitu kan ngaku ulama, paham karo agama. Itu kan hitungan minimal. Ya kalau hitungan minimal 2,75 yes, oke lah satu orang di rumah peningkatan belajar agama 5 kilo. Wong sudah disebut Allah itu hitungan minimal. Kok melok-melok wong melarat? Suwe-suwe dibalekno melarat karo Gusti Allah. Itu namanya kan ndak pinter. Wong cek melok-melok wong kelas awam. Makanya dibilang maksusotin dapat derajat khusus. Lah kadang-kadang orang makin paham agama makin pelit. Orang makin paham fikih makin sembrono. Kan begitu kejadian hari ini. Kalau dulu orang pinter fikih semakin takut, sekarang pinter fikih makin sembrono karena dia tahu dan mengotak-ngatik hukum. Terus dia berani berfatwa dengan pendapatnya sendiri. Orang akhirnya berani mentafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, ya, mentafsirkan, menjelaskan hadis dengan pendapatnya sendiri. Sehingga iktikad tentang akidah ini, akidahnya nggak mengikuti akidah yang diajarkan Nabi. Akhirnya ketika menempat dimanapun, Islam rasa lokal.
Seperti di kita semuanya Islam, tapi rasanya apa? Nah, ini yang perlu dipelajari oleh orang Islam supaya ilmu yang terpuji tidak menjadi tercela. Gara-gara kita ilmu yang terpuji itu menjadi tercela. Bayangkan Kementerian Agama kan ya punjere wong ahli agama, tapi terus korupsi Quran ini terus bagaimana? Itu fakta kan? Terus nggak ada bedanya kementerian yang berbasis agama dengan kementerian yang tidak berbasis agama. Lho sing ngulangno agama, sing ngejak wedi, ngejak nang akhirat. Kan betul kata Imam Ghazali, pada akhirnya orang-orang yang maca agama itu menyerukan kepada akhirat, dirinya sendiri nggak pernah menyeru akhirat. Akhirnya orang yang nggak suka dengan bidang agama, jilbabane brukut, kopiane brukut, kelakuane lu elek timbang aku. Kadang-kadang kan menyakitkan. Iya toh? Ya kita harus sadar. Itu gara-gara belajar agama ya kemoncolen, akhirnya sembrono. Akhirnya pungli itu kalau di bidang keagamaan disebutnya rek waya infak rek, padahal itu pungli saja nih, tapi ngomongin infak. Akhirnya orang lain yang tidak berada di lingkungan itu kan dia dipikir ya kayak normalnya kita infak. Oh waya infaki sekolahnya anaknya setiap Jumat ngeleboni kotak infak. Tiba infak itu nama lain dari pungutan liar. Bayangkan. Rek waya sodakoh rek. Orang-orang yang dapat uang-uang yang dari sana kan begitu, yang basisnya gitu. Nah, terus kita mau bicara apa? Kalau yang berbasis agama sudah seperti itu, ndah neo saya nggak ngerti agama. Ukurannya kan begitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Tentang kalau nyebutaken angel-angel di Islam sing praktis saya. Islam yang praktis. Bikin emami dihukum-hukumaken kali dawuh Gusti Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Niku standar cocok kan. Wis pokoke larangan terus. Nggih. Maksudnya ayat niku kan ngeten, lek awakmu mampu melarang ya kowe kudu nglakoni. Aja mau keluar-keluar ngelarang tapi gak mampu ngelakoni. Makanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Dia bikin larangan. Contoh begini, saya selalu tidak sependapat ketika Ramadan itu namanya warung makan ditutup. Warung makan ditutup itu saya nggak setuju. Tapi ketika saya tidak setuju, banyaklah orang yang menghujat. Sajane kowe iki paham agama apa gak? Coba jenengan, saya tanya seperti itu. Pendapat jenengan, ketika Ramadan wajib nggak rumah makan warung itu tutup? Ini yang permasalahan ringan. Ketika aku puasa ya ayyuhalladzina amanu. Itu ya ayyuhal Islam dan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wong sing iman ya gelem poso, sing gak iman gak poso. Wis gak perlu ditutup baru. Gak menyediani sing gak poso.
Ngoten tadi. Nah, makanya nggih, kita ini kalau bicara agama, apalagi nahi mungkar, Arep main arep ngubit kan. nah nggih, saya sering dihujat orang karena sudah biarkan saja yang namanya puasa Ramadan, dia buka warung, biarkan saja. Okay. Karena apa? Satu dasarnya Allah itu kan berfirman begini kalau kita bicara fikih, karena tadi yang dijelaskan menurut ahli fikih itu yang utama fikihnya. Kalau kita bicara ilmu kalam, tauhid, ilmu inilah yang paling utama. Kita kan ya harus paham dengan khitabnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau nas kan semua orang, pokoknya urip gue dipanggil menungso. Amanu, pilihan katanya Allah itu amanu, beriman. Kutiba alaikum, kutiba itu berasal dari kata kataba, menulis. Artinya terus diterjemahkan sama mufasir menjadi wajib, padahal asal katanya kataba menjadi kutiba, telah ditulis. Berarti artinya dari terjemah makna kata menurut aslinya ini kutiba adalah aturan yang ditulis oleh Allah. Buat siapa? Ya alladzina amanu. Yang enggak iman enggak hai. Gusti Allah itu enggak mengatakan hai. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Kama kutiba, sebagaimana aku wajibkan, alalladzina, pada orang-orang min qablikum, sebelum kamu. Tapi kan Allah juga mengatakan ketika kamu nggak mampu ya jangan usah puasa, ketika sakit nggak usah puasa. Lah ketika kamu bepergian ya nggak usah puasa. Meskipun di situ tidak ada kata-kata tukang batu, tukang kepruk watu, kuli manol, tidak disebutkan. Itu kan kita harusnya paham di situ, jika kamu tidak mampu tidak perlu puasa. Ketika ada orang manol nggak puasa harus dikomentari. Sajane saya nggak paham sing manol apa sing ngaji. Makanya ketika kita bicara itu kan di ayat-ayat selanjutnya kita itu kalau dalam keadaan bepergian kan boleh nggak puasa, yang nggak mampu kan nggak puasa, meskipun di situ tidak tercantum secara jelas tukang manol kuli batu. Berarti orang itu kalau tidak mampu, dia itu karena harus bekerja keras. Kalau kita yang nggak bekerja keras, nggak sampai mengeluarkan energi berlebihan di bulan Ramadan, ya wajib puasa. Orang yang mengeluarkan energi luar biasa di bulan Ramadan ya nggak wajib puasa, meskipun tidak ada kata-kata di situ ayat berbunyi manol. Kalau jenengan fakih berarti faham. Lho poso itu nyediani mangan warung itu ya nyediani wong-wong sing gak poso. Sing poso ya kudu ngurmati sing gak poso. Kamu yang diberi kemampuan Allah puasa harus bersyukur. Kan lo kudu bersyukur, gak didadekno kaya wong kuwi manol, poso-poso jek manol. Andai kata orang manol diwajibkan puasa, sungguh sadisnya Allah itu. Ya kan kalau kita belajar ilmu fakih. Nah, makanya kadang-kadang orang itu karena keterbatasannya sudah didului nafsunya, pokoknya dalile poso kudu tutup. Ngejak koncone sing sepakat gerutu go pentungan, gak tutup tak pentungi riko cak peno gak tutup tak gepuki yu. Nah,
Akhirnya agama Islam itu dikemas dengan penuh keseraman-keseraman. Hari ini agama Islam kan dikemas modelnya serem-serem. Zaman dulu Mbah Bonang itu loh nyebarkan agama ning nong ninggung sebelah mabuk aja dijarno ae. Karena apa? Ditunggu sampai sadar. Makanya pada akhirnya orang di Tuban, Jawa Timur semuanya itu banyak memeluk agama Islam. Karena apa? Karena sangat baiknya cara menyampaikan agama. Orang tidak langsung dilarang meninggalkan agama sadek saknyet. Orang juga napa? Ampal. Dulu agama Islam dibawa ke tanah Jawa, kan tidak merubah apa yang sudah ada di Jawa. Contohnya orang Jawa dulu sholat pakai belangkon, ya sudah, ndak apa-apa. Masjidnya model pura, ya gak apa-apa. Wong cuman arsitek saja. Ini bedanya orang dulu sama sekarang. Orang masuk Islam di zaman dulu karena para pendahulu kita, ulama-ulama di zaman salaf itu kan memahami agama kan praktis. Orang sholat itu kewajibannya hanya menutup aurat. Yang penting auratnya tertutup, memenuhi syariat. Bahkan gawe laras tah, bahkan gawe umbul-umbul sisanya 17 Agustus, ya gak masalah. Yang penting nutup aurat. Baju itu baju laken, baju apapun boleh ya. Dulu perempuan sholat gak ada mukena ya gawe sewek dubel-ubel, nggih kan? Nah sekarang kan orang mengklaster-klaster. Oh kalau gak begini gak sah, harus dicontohkan begini. Oh harus pakai baju niru-niru di Arab. Dulu di Arab itu yang jubahan siapa? Di Arab yang jubahan ya grupnya Abu Jahal. Lah gue jubahan, gue Jawa ki gawe batik. Batik itu tidak pernah dipakai Abu Jahal. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia adalah termasuk kaum itu. Mereka nggak tahu, bangga sekali pakai begitu. Padahal yang pakai begitu di zaman Nabi kan Abu Jahal. Sehingga memahami Islam, sholat yang lebih utamakan di masjid. Bangun masjid. Urusan masjid kamu desain seperti apa ya silahkan. Masjid masuk nggak menoro, gawe kubah, kan nggak ada zaman dulu di Indonesia itu. Baru-baru tahun 2000 ke sini kan mulai ada kubah, menara, macam-macam. Dipikir itu arsitektur Islam. Itu bukan arsitektur Islam kalau kita bicara sejarah. Ketika ya Kesultanan Utsmani Turki itu dulu menundukkan beberapa daerah yang namanya Bizantin, Romawi, sampailah ke namanya Israel. Ya. Terus di situ kan ada masjid tinggalan Nabi Sulaiman. Orang sana mengatakan kuil Solomon, ada peninggalan Nabi Daud, Nabi Ibrahim, yang sekarang kita kenal Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Terus gereja-gereja ya dulu sebelum orang-orang itu memeluk Islam, kan modelnya ya kubah seperti itu. Karena itu yang mempopulerkan adalah Kekaisaran Turki Utsmani. Ya dianggap yang seperti itu Islami. Kalau sejarah masjid menggunakan kubah, pertama arsiteknya adalah kuil Solomon. Nah, tapi hal seperti itu tidak disadari. Dianggap yang seperti itu kan syar'i. Bikin masjid seperti Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila dikritisi seperti pura.
Nanti bikin masjid seperti segitiga, orang mengkritisi ini seperti Zionis. Urip itu dibikin gak praktis itu. Yang penting gak kudanan. Wong masjid itu rumahnya Allah. Akhirnya kan bergeser juga. Dulu yang namanya takmir itu pelayan Allah yang ada di situ melayani orang-orang yang ke masjid. Takmir sekarang kan penguasa masjid, otoritas masjid. Okay. Akhirnya masjid buka tidak buka terserah dia. Dulu kan yang namanya masjid itu 24 jam dan semua kegiatan umat Islam itu basisnya di masjid. Wes di masjid nggak aula sebelah masjid, sehingga sholawatan orang nang jerone masjid, khataman orang nang jerone masjid, belajar Quran TPQ Madin tidak di masjid. Dulu Nabi seluruh kegiatan itu berbasis di masjid. Makanya untuk menjadi amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Ngomongnya memang enak, padahal contoh begini, kita melarang orang di sini puasa buka warung dilarang. Kita punya mobil punya ini pergi keluar kota mangan apa nih wong roh topian itu. Mereka yang miskin-miskin ya mampunya mokel itu ya di tempat-tempat dekat ya sudahlah biarin. Ini kan ilmu agama Islam praktis. Perintahnya bukan kepada orang-orang umum begitu. Yang merasa sudah beriman ya monggo puasa, monggo gurung beriman cek berislam. Makanya itu rukunnya masih rukun Islam, bukan rukun iman kategorinya. Itu kan harusnya dimong sampai orang itu betul-betul memahami agama dengan baik. Wong muamalah, ilmu muamalah pergaulan, baik pergaulan masyarakat maupun pergaulan di dunia kerja itu kan namanya muamalah. Muamalah pokoknya cukup tahu begini. Kalau bertani itu kalau tanaman pete, jambu, ya nangka dan sebagainya itu kalau belum berbuah, belum layak dipetik, itu kan tidak boleh dijual duluan. Nah, terus ada pedagang-pedagang itu ya, bos-bos itu kalau wis Pak Haji petene jenengan ini kan 20. Nah, udah ini saya beli dari awal sebelum ini per pohon saya kasih 1 juta dalam setahun. Kalau ini ternyata tidak berbuah ya ruginya saya. Kalau ini berbuahnya banyak ya ruginya jenengan. Ya dipikir-pikir 20 peng 1 juta oleh 20 juta. Ya gak apa-apa lah. Timbangi ngepris. Bahasane wong sekolah gambling. Ya rugi-rugine dhek ya wae dhewe gak apa-apa kok. Lah. Boleh gak Gus seperti itu? Ya ndak boleh, itu namanya ijon. Ya wis pokoke ngerti ijon gak oleh ya gak usah dilakoni, gak oleh aja golek dalil nang ngene kitab-kitab liyane. Yang namanya paling dasar nggak boleh ya sudah. Aslinya nebas itu boleh apa enggak? Bang nebas itu sebenarnya kategorinya begitu ya, dipanen wis nang ditimbang. Timbangannya piro ya iku dolen. Nah, ya kan akhirnya ya seperti itu. Kita memahami agama yang satu sisi orang mempersulit, yang satu sisi meremehkan. Wis lek iki dudu urusane agama, gak usah ngomong ngono lek ngopi ae. Kan begitu akhirnya. Makanya akhirnya ilmu yang terpuji jadi tercela, yang tercela menjadi terpuji. Kowe ngaji lah mbek ustaz kayak enak sekali larangan blas. Nggih. Nah, saya lanjutkan dulu. Karena kalau titiknya di sini nanti nggak paham. Faida balago, faida jika balago telah sampai ar-rajulu seseorang
Al-aqlu berakal, bil ikhtilami ditandai dengan mimpi basah. Ini artinya ya kita terjemahkan dewasa, cuman Imam Ghazali menggunakan istilah seseorang yang sudah akalnya cukup dan pernah mimpi basah. Awis sini atau asini tahun, dhohwata perkiraan, naharon pada pagi hari, masalan seumpamanya. Maksudnya Imam Ghazali itu gini, orang yang sudah pernah mimpi basah itu kan nanti pada pagi hari itu ada tanda-tandanya. Ya bisa kita tanya ini nih. Fa'awalu yang pertama, wajibun wajib, alaihi baginya, ta'allumu mempelajari, kalimati dua kalimat atau kalimatai. Ini ngikuti kalimati dua kalimat, asyhadati kalimat syahadat, wa fahmu dan wa fahmu dengan memahami, maknahuma kedua maknanya, wa huwa yaitu qauluhu menjelaskan, la ilaha illallah makna la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah makna Muhammadur Rasulullah, walaisa dan tidak, yajibu wajib diwajibkan, walaisa dan tidak, yajibu diwajibkan, alaihi baginya, ayu khasila agar berhasil, kasfa menyingkap, zalika hal itu, linafsi untuk dirinya, bin nadri dengan pemahaman, ini maksudnya bin nadri dengan pemahaman pikiran atau dengan pemikiran, wal bahsi dan berdiskusi, wa takhriri dan penggunaan, al adillati dalil-dalil atau argumen-argumen. Bal tetapi, yakfihi cukuplah sekedar, ayu soddiko ia membenarkan, ayu soddiko bihi ia membenarkannya,
wa yahtaqidahu dan mengakui jazman dengan mantap, min ghairi dengan tanpa, ikhtilaji tercampur, raibin keraguan, wattirobi dan kebimbangan, nafsi hati, wadzalika hal itu, qad mungkin, wadzalika dan hal itu, qad yahsulu mungkin berhasil, bimujarrodi taklidi, bimujarrodi dengan cara, at-taklidi bertaklid alias anut grubyuk. Ya kalau orang Madura norok bontek. Wasamai dan mendengar, min ghairi dengan tanpa, baksin membahas dalilnya, wala dan tanpa, burhanin metode berpikir dengan menggunakan akal, itu namanya burhan. Idziktafa karena mencukupkan, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dari ajlafi sikap kasarnya, al-arabi orang Arab, bitasdiqi dengan membenarkan, wal ikrori dan meyakini, min ghairi dengan tanpa, ta'allumi mempelajari, dalilin dalilnya. Jadi ini dijelaskan Nabi, lek perkara wong Arab gak usah tak jelasno dalile, awakmu kan roh dhewe wonge kusru-kusru. Wis kena kok delok dhewe ya, wis kowe ngakui, gak perlu gak dalil kan begitu. Nah ini yang dimaksud lanjutannya oleh Imam Ghazali. Kalau sudah sampai, kalau kita mengerti yang namanya Islam praktis tadi itu, nah makanya Imam Ghazali menawarkan tasawufnya itu tasawuf amali yang praktis-praktis, ya akhlaki, kemudian tentang akhlaknya. Yang ketiga falsafi, bagaimana falsafah filsafatnya ini, kita sholat apa, tujuannya apa kan kita tahu ya. Tapi kalau nggak tahu pokoknya diyakini saja bahwa ini adalah perintahnya Allah. Nah, makanya dicontohkan dengan memahami makna kalimat tauhid ini saja atau kalimat syahadat ini orang paham nggak? Nabi itu mengajarkan membaca kalimat syahadat la ilaha illallah, akhirnya jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau dia yakin miftahul jannah la ilaha illallah, ya sudah, itu jadi kunci surga.
Kemudian karena ilmu ini sudah sampai kepada orang yang akil balik, maka harus tanya dalilnya. Bagaimana zikirnya? Supaya zikir ini kan gak kosong. Ketika zikir la ilaha illallah lama-lama kan mulut ini capek, pipi ini kemeng, akhirnya bosen, wis ra zikir maneh. Zikir mboten enten anune Gus. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam zikir makna la ilaha illallah harus dipahami. Pahamnya dari mana? Tingkat pahamnya orang Islam dikenalkan oleh Nabi namanya Asmaul Husna. Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna. Nah, kalau kita sudah paham makna Asmaul Husna, maka zikirnya harus diganti. La ilaha illallah. Nah, jenengan kalau mimpin tahlil, la ilaha illallah, la maujuda illallah, gitu. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda atau la matluba illallah. Ini ditingkatkan cara zikirnya, ya. Apa? Karena kita sudah mengerti Asmaul Husna, kita harus mentasawurkan. Tasawur itu artinya memforumkan, begini nih yang dimaksud di kitab ini, supaya kita selalu bersama Allah. Jadi zikirnya gini, la ilaha illallah, la rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah, la ilaha illallah, la malika illallah, la ilaha illallah, la kudusa illallah, la ilaha illallah, la salama illallah. Belum pernah kan zikir seperti itu? Nah, ini namanya zikir mentasawurkan. Jadi kalau kita hanya memahami makna la ilaha illallah seperti itu, maksudnya Imam Ghazali, ya kowe kudu ngerti isine makna la ilaha illallah itu. Isine la ilaha illallah berarti la rohmana, tidak ada Tuhan yang maha pengasih kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang maha penyayang kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang menguasai, yang menjadi raja kecuali Allah. La kudusa, tidak ada Tuhan yang maha suci kecuali Allah. La salama, tidak Tuhan yang menyelamatkan kecuali Allah, sampai terakhir. Makanya ketika membaca Asmaul Husna, cara bacanya berbeda, bukan wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul barul musawwirul ghaffarul qaharul, kan itu. Nah, kalau jenengan memahami maknanya berarti wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanu jalla jalaluh, ar-rahimu jalla jalaluh, al-maliku jalla jalaluh, al-qudusu jalla jalaluh, as-salamu jalla jalaluh. Nah, kalau sudah paham ditingkatkan zikir la ilaha illallahnya, bukan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ditingkatkan dengan metode tasawur supaya kita bisa memforumkan Allah atau menghadirkan Allah ketika kita zikir. Nah, ini ajarkan kepada diri sendiri dan kepada anak cucu. Latihan zikirnya di rumah dulu, karena yang di luar sana nggak ngaji. Loh, Abah Jalil saya ingin zikir. Abah Zaini saya ingin zikir. Aku mari ngaji rek, ikhya iki. Kono zikir tasawur, saya ingin ngaji zikir tasawur. Untuk mengawali produk baru yang baru dikenal oleh orang awam, ya kita harus masuknya pelan-pelan. Apalagi zaman Wali Songo belum diajarkan. Mbah Wali Songo sing ngalim gak ngulang ngono. Padahal Imam Ghazali sudah menjelaskan. Nanti kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya,
la malika illa rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah, la ilaha illallah, la malika illallah, la ilaha illallah, la qudusa illallah. Ngoten nggih. Sampai terakhir. Tasawur niku maksudnya apa? Tasawur niku mengforumkan ngeten niku lho. Dadekna Tasawur. nggih tasawur shot. Nggih. Gila bahasanya tiang ngaji wusul bisa menghadirkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau nggak hafal yang namanya Asmaul Husna ya tag Asmaul Husnanya di bawah. La ilaha illallah, la rahmana illallah. Jadi Ar-Rahman jadi Rahman saja. Jadi karena ada la berarti bacanya la rahmana, la rohima, la malika, okay. La kudusa, la salama, la mu'mina, la muhaimina, la aziza, la jabbaro, okay. La mutakabiro, ngoten mangke. Dan ini harus bisa sampai kepada orang yang sudah akil balik, biar zikir hatinya tidak kosong. Terus gak perlu membahas detail ininya seperti orang yang berdebat, ya. Nanti malah gak ada zikir, debat atau gak zikir-zikir, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu cara zikirnya Imam Ghazali seperti itu dengan mentasawurkan. Imam-imam tasawuf yang lain, ulama Sufyani sama dengan metodenya sendiri-sendiri. La ilaha illallah, la rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah. Made zaman ngaji ihya tambah gelenyeng made. Ini ngaji tingkat tinggi biarin, makanya nggak boleh diajak ngomong kalau orang yang ilmunya belum sampai. Oke. Saya kasih kesempatan satu lagi kalau ada pertanyaan. Videonya ya. Video. Pun paham Pak? Kalau tinggal sini saking awal mau berbeda pendapatnya alim-alim ulama itu ternyata masing-masing mengedepankan nggih. Tapi pada intinya ya, harus kita pahami semua kan. Nggih. Jadi dulu itu masing-masing kelompok membanggakan ilmunya sendiri-sendiri. Contoh, ilmu paling butuh apa? Paling hebat? Oh, kedokteran. Mergo mlebu dokter lek gak pinter tenanan angel. Kedua, meskipun kowe pinter, lek bapakmu gak ada duit, gak iso kuliah kedokteran. Ya faktanya memang begitu. Sehingga orang di situ tertanam di kepalanya bahwa kedokteran yang paling istimewa. Wong faktanya kalau dokternya sakit sendiri kan juga iso ngobati. Nah, sehingga itu terjadilah sebelum abad keempat Hijriyah itu orang saling membanggakan ilmunya dan golongannya. Ahli kalam ya katanya paling top ahli kalam. Kowe gak ngerti tauhid musyrik. Yoi sing anu iki fikih iki. Kowe ora iso ibadah ora diterima ibadahmu. Sebab macam-macam. Ahli tafsir, ahli hadis kira paham tafsir Al-Quran gak paham hadis, dasarnya gak ngerti dalilmu dianggap ngapusi. Gitu. Ngomong tanpa dalil akhirnya kan dianggap bohong. Padahal orang dulu itu ngomong gak perlu dalil. Lihat ulama-ulama dulu itu apa didik-didik qala Allah taala fi kita kan boten. Saiki wong ngomong qala taala qala Rasulullah. Lah, mergo wis ngerti umat Islam sing saiki gak patek percaya pangerane.
Ya, jadi ini kisahnya saling membanggakan ilmunya. Kata ulama ahli nahwu, sing paling utama ya ilmu nahwu. Tanpa nahwu ngomocomu keliru. Atau dengan keliruan membacamu berarti maknanya pun juga akan keliru, kamu dosa. Ya, semua mengatakan seperti itu, dan Imam Ghazali hanya menunjukkan cabangnya sedikit saja. Yang penting kita paham. Kalau ada orang membanggakan dirinya sebab ilmunya, ya nggak usah heran. Wah, yang penting ya ilmu arsitek, karena arsitek sama omah pancet gede kae. Kita masjid ya kayaknya sing megah-megah. Nah, kayaknya tukangnya kayak sedati lah. Makanya kan saling membanggakan. Orang itu gak paham bahwa semuanya saling terkait, ya tidak boleh membanggakan satu sama lain. Orang Islam itu ya harus faqih, ya harus alim, itu harus faqih, ngerti hukum-hukum, harus mufassir, muhaddis, ya kemudian harus mutasawwif, ahli tasawuf. Jadi semuanya dipelajari sehingga dalam bahasanya orang sekarang alim alama, orang yang alim alama. Jadi kesimpulannya tidak boleh membanggakan kelompoknya sendiri-sendiri. Orang kan sekarang cenderung kalau insinyur buat persatuan ahli insinyur, dokter ya persatuan dokter, kemudian apoteker ya persatuan apoteker, guru ya persatuan guru masing-masing. Ketika guru ya dia mau, kalau guru gak mungkin jadi presiden awakmu iku. Kan begitu akhirnya. Tanpa guru kamu gak jadi pejabat. Akhirnya karena presidennya pada hari guru mengatakan, tanpa guru saya tidak akan jadi presiden. Wah, tepuk tangan gurunya, ya kan? Kita yang maksudnya Imam Ghazali itu gak usah saling membanggakan, karena semua ilmu itu keterkaitannya banyak. Dokter lah, wong kabeh dadi dokter terus apa pasiennya DE? Gak mungkin kaya dia, kaya karena banyak orang sakit. Kalau diteliti dari ilmu tasawuf, jadi dokter ya pekerjaan paling jelek kalau ilmu tasawuf. Lah apa? Karepe ndongakno wong loro ae. Ini kalau kita pandang dari nakal-nakalan berpikir. Nah, kalau orang jualan itu maesan, jualan kotaknya mayit itu, apa dongane kok gak payu-payu gak ono wong mati iki. Kan begitu. Nah, kalau kita dibagi seperti itu saling menghina, akan akhirnya ya jadi berantakan. Ya, semua saling membutuhkan, dokter dibutuhkan orang, dia juga membutuhkan pasien. Sekolah dokter muluk-muluk sampai spesialis sampai profesor, kalau semua orang sehat tidak akan ada dokter yang kaya. Di zaman Nabi kan sudah pernah dikirim yang namanya dokter dari Raja Mesir untuk mendampingi Nabi, sehingga dokter itu buka praktek di Makkah, Madinah selama setahun, tidak ada pasien sama sekali. Kemudian mengadu kepada Nabi. Nabi kan dihadiahi istri namanya Mariatul Qibtiyah, sama dibawain dokter spesialis. Ya Rasul, saya sudah di sini setahun, tapi tidak ada satupun pasien yang ke klinik saya. Saya kalau di Mesir setiap hari itu ribuan orang yang antri. Apa rahasianya orang di sini kok sehat-sehat? Nabi menjelaskan kenapa orang di sini sehat-sehat, karena dia makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu jawabnya Nabi seperti itu. Masa sederhana banget. Kita nggak makan ketika lapar, berhenti makan ketika sebelum kenyang. Itu rahasianya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatuhu falahan wa akhirahu rahmatan wa ni'matan wa taqdiman wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhaman muqarrabin birahmatika arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.